Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syifadili Herdiansyah, kelas 646F01. Saya sebagai moderator dalam presentasi tugas UAS kelompok mata kuliah metode kuantitatif. Judul presentasi kali ini adalah pengaruh reward dan prestasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Hana Lutfia, yang kedua ada Wiji Rahayu, dan saya sendiri Tiara Syifadilia Herdiansyah. Baik, mari kita mulai presentasinya. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu unsur penting. Peran serta fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain, dan di mana kebutuhannya harus dipenuhi dengan baik. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, SDM yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, profesionalitas, produktif, dan mampu secara mandiri bersaing dengan sehat di dunia kerja, dan diharuskan mempunyai wawasan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tentunya tidak luput dari berbagai faktor pendukung dalam meningkatkan produktivitas karyawan, di antaranya pemberian imbalan yang setimpal dengan kinerja karyawan di luar gaji yang diterima oleh karyawan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu keunggulan bersaing perusahaan dalam efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan memberikan reward kepada karyawan dapat mendorong karyawan untuk memiliki perilaku dan sikap yang lebih positif dalam bekerja, yang dapat meningkatkan produktivitas. Pemberian insentif merupakan salah satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Apabila karyawan tidak mendapatkan insentif yang sesuai dengan besarnya pengorbanan dalam bekerja, maka karyawan tersebut cenderung malas bekerja dan pada akhirnya mempengaruhi prestasi kerjanya. Penilaian prestasi kerja karyawan cukup penting bagi karyawan maupun perusahaan, karena dari penilaian kerja menjadi pusat perencanaan karir bagi karyawan sekaligus mendapatkan promosi. Bagi perusahaan, penilaian prestasi kerja karyawan bisa menjadi motivasi untuk agar bekerja lebih baik lagi. Penilaian prestasi kerja dapat membantu seorang pimpinan dalam mengatasi dan mencegah ketidakpuasan karyawan. Perubahan sikap karyawan merupakan tanda-tanda adanya perubahan dalam kepuasan kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan yang tinggi dari setiap karyawan merupakan hal yang sangat diinginkan untuk perusahaan. Semakin banyak karyawan yang berprestasi, maka kinerja atau produktivitas organisasi secara keseluruhan akan meningkatkan dan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. Hasil dari penilaian kinerja nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga karyawan dapat memotivasi karyawan. Hasil dari penilaian kinerja tersebut tentunya dapat digunakan untuk menentukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalahnya adalah apakah reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah reward dan prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Nah, dari rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui reward dan prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Bagi penulis seperti kami, tentunya kami dapat memenuhi syarat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah metode kuantitatif. Kemudian, penelitian ini sebagai implementasi dan dari mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh selama proses studi, khususnya terkait reward, prestasi kerja, dan kinerja karyawan. Bagi objek yang diteliti, bisa sebagai referensi kepustakaan memberikan informasi terkait pengaruh reward dan prestasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk penelitian berikutnya itu sebagai referensi kepustakaan tentang topik dan variabel yang sama.
sebagai penelitian terdahulu dan dapat dikembangkan lebih luas lagi. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan secara online dengan menyebarkan kuesioner. Adapun waktu penelitian ini yaitu pada bulan Juni sampai makalah ini selesai. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang informasi atau datanya melalui kuesioner, yaitu dari menyebarkan kuesioner, mengumpulkan data, pengujian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah orang yang sedang bekerja di perusahaan dengan rentang usia 18 sampai 55 tahun. Jumlah total populasi yang diambil adalah 33 orang, dan sampel yang diambil adalah 30 orang. Sampel merupakan sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Jumlahnya lebih sedikit dari populasi, serta mampu mewakili keseluruhan populasi. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Kami menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari jawaban responden. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer ini adalah kuesioner. Kuesioner ini berisikan pernyataan-pernyataan dengan responden memberikan penskoran. Nah, ada 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Penjelasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan data-data yang sudah diterima melalui kuesioner, yang pertama ada uji validitas. Nah, di sini ada tiga variabel, yaitu X1 atau reward, X2 atau prestasi kerja, dan variabel Y atau kinerja. Untuk hasil uji validitas X1 atau reward bisa dilihat pada gambar. Person correlation untuk X11 0,488, X12 0,763, X13 0,607, X14 0,823, X15 0,791. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil person correlation dengan perhitungan SPSS variabel X11, X12, X13, X14, dan X15 itu melebihi R tabel, yaitu 0,361. Maka data instrumen X1 semuanya valid. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil uji validitas X2 prestasi kerja, bisa dilihat pada gambar person correlation X21 yaitu 0,579, X22 0,718, X23 0,855, X24 0,710, X25 0,912. Berdasarkan gambar, maka hasil person correlation dengan perhitungan SPSS variabel X21, X22, X23, X24, dan X25 lebih dari 0,361 R tabel, maka data instrumen X2 semuanya valid. Yang selanjutnya adalah hasil uji validitas variabel Y atau kinerja karyawan.
Berdasarkan gambar, Pearson correlation Y1 0,733, Y2 0,655, Y3 0,811, kemudian Y4 0,698, Y5 0,355. Nah, berdasarkan gambar menunjukkan bahwa hasil Pearson correlation untuk variabel Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 melebihi R tabel 0,361. Maka instrumen Y semuanya valid. Selanjutnya lanjut ke uji reliabilitas. Di slide ini terdapat tabel hasil uji reliabilitas X1 yaitu reward. Tabel di samping menunjukkan data keseluruhan variabel X1 atau reward adalah reliable karena nilai Cronbach alpha adalah 0,740 yaitu di atas 0,600. Nah, di slide selanjutnya terdapat hasil uji reliabilitas X2 atau prestasi kerja. Tabel di samping menunjukkan data keseluruhan variabel X2 atau prestasi kerja adalah reliable karena nilai Cronbach alpha adalah 0,806 yaitu di atas 0,600. Nah, di slide ini adalah uji reliabilitas terakhir. Hasil uji reliabilitas variabel Y atau kinerja karyawan. Tabel di samping menunjukkan data keseluruhan variabel Y atau kinerja karyawan adalah reliable karena nilai Cronbach alpha adalah 0,628 di atas 0,600. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan SPSS versi 26, maka diperoleh hasil persamaan regresinya adalah Y sama dengan 6,734 ditambah 217X1 ditambah 452X2, di mana untuk Y merupakan kinerja karyawan, X1 merupakan reward, dan juga X2 merupakan prestasi kerja. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, nilai konstanta positif yaitu sebesar 6,734 menunjukkan adanya pengaruh positif variabel independen yaitu reward dan prestasi kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Maka apabila nilai variabel independen naik menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk yang kedua adalah nilai koefisien regresi variabel reward yaitu X1 sebesar 217, yang berarti jika variabel reward meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel prestasi kerja atau X2 dan juga konstanta adalah 0, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 274. Hal ini menunjukkan bahwa reward memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Untuk yang ketiga adalah nilai koefisien regresi variabel prestasi kerja atau X2 adalah sebesar 452, yang berarti jika variabel prestasi kerja meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel reward atau X1 dan juga konstanta adalah 0, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 452. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila variabel independen yaitu reward dan juga prestasi kerja ditingkatkan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. Pada pengujian regresi linier berganda juga dibutuhkan pengujian terhadap hipotesisnya. Yang pertama adalah uji F atau determinasi simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui variabel reward dan juga prestasi kerja memberikan pengaruh secara simultan atau bersama terhadap variabel kinerja karyawan. Pengujian hipotesis dapat diterima apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Hasil dari pengujian simultan dapat diperoleh dari tabel ANOVA-nya. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 15,876 dengan nilai signifikansi adalah 0,00, sedangkan nilai dari F tabelnya dengan distribusi
tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, atau 15,876 lebih besar dari 3,34. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel reward dan juga prestasi kerja memiliki pengaruh secara bersamaan atau signifikansi terhadap kinerja karyawan. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing reward atau pengaruh secara parsial masing-masing reward terhadap variabel kinerja karyawan. Pada pengujian uji parsial ini digunakan nilai signifikansi yaitu 5% atau 0,05 dan juga diketahui bahwa T tabelnya sebesar 2,051. Pengujian uji T menggunakan tabel koefisien. Berdasarkan pengujiannya, diperoleh dua kesimpulan. Yang pertama untuk variabel rewardnya, hasil pengujiannya untuk nilai T hitung sebesar 1,687, sedangkan untuk nilai T tabelnya sebesar 2,51. Untuk nilai signifikannya diperoleh hasil 0,117 lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai dari T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Maka variabel reward tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Untuk kesimpulan yang kedua, untuk variabel prestasi kerja atau X2. Hasil pengujiannya diperoleh bahwa nilai T hitung sebesar 3,539, sedangkan untuk nilai T tabelnya sendiri sebesar 2,051. Selain itu, untuk nilai signifikansinya sebesar 0,01 lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Maka dapat diartikan bahwa prestasi kerja berpengaruh positif dan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk pengujian yang selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel reward dan juga prestasi kerja. Koefisien determinasi atau R-square menggunakan model summary. Berdasarkan pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai koefisien atau R-square sebesar 0,735. Yang berarti bahwa terdapat hubungan positif antara reward dan juga prestasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan juga korelasinya sebesar 73,5%. Sisanya sebesar 26,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan hasil tersebut, nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,506. Yang berarti bahwa nilai variabel reward dan juga prestasi kerja memiliki kontribusi sebesar 50,6% terhadap variabel kinerja karyawan, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 49,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Berdasarkan hasil pengujian melalui uji validitas, reliabilitas, dan juga uji regresi linear, dapat kami simpulkan bahwa variabel reward dan juga prestasi kerja memiliki pengaruh signifikan dan juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan melalui ketika uji tersebut diperoleh hasil akhir bahwa dengan adanya pengaruh reward dan juga prestasi kerja akan meningkatkan tingkat kinerja dari karyawan. Kami berharap dengan adanya video ini dapat menjadikan bahan pembelajaran bagi para penguji berikutnya. Dan kami berharap video ini akan memberikan manfaat kepada pembaca. Besar harapan kami untuk kritik dan saran supaya kami dapat meningkatkan kemampuan kami untuk video berikutnya. Saya tutup presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.